Setelah pingsan di tengah hutan dengan tubuh penuh darah, Paula dibawa kembali ke rumah sakit. Sementara itu, Rafael masih dalam pencarian untuk menemukan pemakaman yang menggunakan Mazmur Yesaya sebagai misinya. Dalam episode 4 ini, Paula menemukan potongan-potongan kecil dari ingatannya yang hilang. Meski permainan berkedok sandiwara semakin menyudutkan Paula, ia tak pernah gentar demi menyelamatkan putrinya. Dan berikut ceritanya. Paula yang ditemukan terkapar di pekarangan rumah sakit berjalan memasuki lorong bangsal kejiwaan dipandu oleh perawat Neusa. Di tangan kanannya terdapat gumpalan darah cukup banyak yang menutupi bekas luka. Paula masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri sementara Neusa menunggunya di luar. Peristiwa traumatis dalam hidupnya kembali muncul sepotong demi sepotong. Paula mencoba terus mengingat kejadian yang menimpanya sebelum berakhir menjadi tahanan rumah sakit jiwa. Ia membersihkan luka menggunakan tisu dan menemukan ada yang janggal dengan darah di wajahnya itu. Sembari membersihkan diri, Paula terus mengingat-ingat pengalaman terpahit di hidupnya. Hingga ingatannya itu membawa Paula pada tujuan utamanya mencari sang buah hati yang entah berada di mana. Dalam otak Paula, ia melihat Lucia digantung dengan tubuh lemas dan sekarat. Ia memeluk tubuh anaknya sembari terus menangis tanpa menyadari ada sosok pria jahat di belakang mereka. Dan seketika itu, kisah pun dimulai. Pagi harinya, Dr. Schultz dan Mark mengunjungi Paula di kamarnya. Paula menceritakan apa yang ia lihat tentang Lucia pada Mark. Ia sangat meyakini jika anaknya masih hidup dan disembunyikan oleh si kanibal gila Almeida. Mark menolak pemikiran gila Paula karena ia yakin benar jika Lucia telah meninggoy. Dr. Schultz juga mengatakan jika Almeida tak mungkin berkeliaran di luar rumah sakit karena dijaga secara khusus di bangsal terpencil. Paula terus memaksa dan meyakinkan Mark jika anaknya itu masih hidup. Mark bertanya di mana Paula melihat anaknya itu. Sebisa mungkin Paula menjelaskan tempat dalam ingatannya ketika bertemu dengan Lucia. Ia menuturkan jika anaknya itu disembunyikan di sebuah ruangan seperti rumah sakit tua di tengah hutan. Untuk menuju ke sana, ia harus melewati lubang di pagar dan memasuki lorong gelap yang panjang. Max keluar dari ruangan Paula untuk mengkonfirmasi lokasi keberadaan rumah sakit tua itu. Ia bertanya pada Dr. Schultz apakah tempat yang dimaksud Paula benar adanya. Tak disangka Dr. Schultz membenarkan hal itu. Ia berkata jika di dalam hutan ada sebuah bangunan rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan. Sang dokter kembali meyakinkan Mark jika Paula mengalami gangguan otak hingga tak bisa membedakan antara halusinasi dan kehidupan nyata. Terlebih lagi, Paula diduga melakukan percobaan bunuh diri saat pikirannya kalut. Dr. Schultz menegaskan jika Paula memiliki penyakit kejiwaan di mana ia akan terus mengarang cerita. Mark tak begitu mudahnya percaya dengan perkataan Schultz. Ia meminta izin untuk menginterogasi perawat yang menemukan Paula pertama kali. Selain itu, Mark juga membutuhkan akses untuk memeriksa keamanan penjagaan ruang rawat Almeida. Dr. Schultz menuruti semua permintaan petugas kepolisian itu dan meminta ajudannya, Seixas, untuk mendampingi Mark. Setelah Dr. Schultz pergi, Mark dibawa ke sebuah ruangan untuk mewawancarai perawat Neusa. Sang perawat itu terlihat cemas dan terus berdoa dengan rosario di tangannya. Mark menyodorkan ponselnya untuk merekam semua percakapan mereka. Saat ditanya, Neusa seringkali hanya menganggukkan kepala tanpa bersuara. Mark kembali menegaskan jika Neusa harus mengeluarkan suara saat menjawab pertanyaan darinya. Mark bertanya apa yang sebenarnya terjadi di malam Paula kabur dari kandang. Neusa mengatakan jika ia berpatroli malam itu di bangsal Paula Costa. Saat memeriksa isi kamar, Paula sudah tidak ada di tempatnya. Neusa buru-buru keluar untuk mencari keberadaan pasiennya itu dan ditemukan di halaman dengan tubuh berlumuran darah. Mark bertanya apakah pintu bangsal tidak dikunci. Neusa meyakinkan jika semua pintu bangsal dikunci rapat tanpa sedetik pun dibiarkan terbuka. Mark mulai curiga bagaimana seorang pasien bisa keluar dengan sendirinya dari pintu yang terkunci rapat. Neusa menegaskan jika ia melaporkan hilangnya Paula malam itu pada semua penjaga keamanan rumah sakit.
Mereka menyebar ke seluruh penjuru gedung dan tak berhasil menemukan Paula. Neusa terpaksa mencari Paula di luar gedung dengan bantuan para penjaga rumah sakit. Ia berkata jika Paula Costa melihat Almeida berada di dalam sebuah kapel atau rumah sakit terbengkelai. Mendengar perkataan itu, Seixas jadi tak tenang. Neusa mencoba meyakinkan Mark jika Almeida dijaga ketat dengan sel yang tebal dan rapat. Sangat mustahil jika Almeida melarikan diri dari selnya. Seixas menyela pembicaraan mereka berdua dan meminta Neusa untuk menjelaskan sistem penjagaan di rumah sakit. Mark cukup terganggu dengan ikut campurnya Seixas. Ia bertanya semalam Seixas berada di mana. Karena Seixas tidur nyenyak di rumahnya sendiri, maka ia tak berhak mengikuti interogasi terkait kejadian yang ia tak pernah menyaksikan secara langsung. Neusa melanjutkan perkataannya. Ia menjelaskan jika semua karyawan rumah sakit memiliki shift yang tercatat di buku. Semua penjaga tidak pernah lengah selama 24 jam bertugas dengan sistem shift. Dengan keamanan penjagaan maksimal, Konsul Almeida bahkan tak diizinkan untuk keluar walau hanya ke taman depan. Mark bertanya apakah Neusa mendengar suara dentuman atau teriakan aneh semalam. Neusa menegaskan jika ia bekerja di rumah sakit jiwa. Dentuman dan teriakan di malam hari adalah makanan hariannya yang selalu ia dengar tiap malam. Setelah mewawancarai Neusa, Mark meminta izin untuk memeriksa Almeida. Seixas membawa Mark menuju ke bangsal B, tempat perawatan klinis pengidap gangguan mental yang berbahaya. Sesampainya di sana, Seixas tak bisa masuk ke bangsal terbatas itu. Mark diantarkan oleh Dr. Schultz untuk melihat kondisi Almeida di sana. Di dekat gedung itu berjajar rapi para anjing penjaga yang siap menggigit pasien yang hendak kabur. Sebelum memasuki ruang rawat khusus, Mark harus menanggalkan senjatanya di meja resepsionis agar tidak disalahgunakan oleh pasien jiwa berbahaya itu. Mereka masuk ke lorong sempit yang berisi manusia monster yang siap menyakiti orang lain tanpa belas kasihan. Sesampainya di bilik rawat Almeida, pria kanibal itu menyambut kedatangan tamunya dengan senyuman. Mark terpaksa menelan pil antidepresannya karena berhadapan dengan si kanibal beringas itu. Ia memeriksa setiap celah dalam kamar Almeida dan mengatakan jika Almeida tak bisa keluar sendiri dari sel tanpa bantuan orang lain. Setelah para tamu pergi, Almeida menunjukkan puzzle-nya yang sudah hampir selesai dirangkai. Mark bergegas kembali ke dalam mobilnya. Di depan rumah sakit itu muncul seorang pasien yang baru dengan tubuh lemah tak berdaya. Mereka segera merawat luka di sekujur tubuh pria itu dan menunjukkan pasien baru itu kepada Dr. Schultz. Tak taunya pasien lumpuh itu adalah Barcelos, sang jurnalis kritis yang sudah mengendus adanya konspirasi kelam di balik klinik jiwa ternama milik keluarga Dr. Schultz. Seixas memberikan selamat pada sang dokter karena kini Schultz bisa melakukan apapun pada Barcelos. Schultz tampak tak senang dengan sikap ajudannya yang terlalu sembrono. Tampaknya Seixas lupa jika mereka harus tetap menutupi konspirasi besar itu. Dr. Schultz berkata jika ia akan menangani pasien baru itu dengan sebaik-baiknya. Di waktu yang sama, Paula kembali bermimpi berada di sebuah rumah sakit terbengkelai. Ia berjalan sendirian di lorong rumah sakit yang sepi. Paula tampak sangat kebingungan, namun senyuman merekah di wajahnya entah melihat apa. Mark mengganggu mimpi Paula dan membangunkannya dengan suara pintu yang terbuka. Ia menegaskan jika dirinya sudah memeriksa bangsal Almeida dan semua baik-baik saja. Mark memohon pada Paula untuk tetap kuat dan jangan bunuh diri dulu. Paula menggelengkan kepala sembari menegaskan jika dirinya tak akan mati sebelum bertemu dengan jasad anaknya. Paula bangkit dari tidurnya dan berkata jika Camilla telah memeriksa DNA mayat hangus itu yang ternyata bukan mayat Lucia. Mark bertanya bagaimana bisa Camilla memberitahu Paula tentang semua hal itu. Paula merogoh bantal tidurnya untuk mencari ponsel yang diamankan oleh petugas penjaga rumah sakit. Mark menegaskan pada Paula meski mayat hangus itu bukan mayat Lucia, namun potongan yang ditemukan adalah benar milik Lucia. Manusia yang dipotong tangannya membutuhkan perawatan khusus, sementara Lucia tak ditemukan berada di rumah sakit manapun. Paula masih terus bersikeras jika anaknya ada di antah berantah.
Paula ikhlas jika anaknya memang telah tiada, namun ia harus melihat jasad putrinya itu dengan mata kepalanya sendiri. Paula menangis berteriak jika ia melihat Almeida menyekap Lucia di kapel itu. Melihat sikap Paula yang sangat tidak stabil dengan sayatan di tangan kanannya, Marx berkata jika Paula membutuhkan pertolongan psikis. Ia melangkah mundur untuk segera meninggalkan Paula, namun Paula justru kebingungan dengan luka yang ada di tangannya itu. Ia membuka perban yang menutupi lukanya dan meminta Marx untuk memotret luka tersebut. Paula juga meminta untuk diambilkan sepatunya di bawah ranjang. Ternyata Paula menyembunyikan bekas darah di tisu saat ia membersihkan darah-darah itu dari tubuhnya semalam. Ia meminta Marx untuk membawa bukti-bukti itu pada Camilla agar bisa diketahui darah siapa yang menempel di tubuhnya tadi malam. Marx bergegas melenggang pergi menuju ke kantor Camilla. Sementara itu, Rafael masih di perjalanan menuju ke pemakaman. Mereka sempat berpapasan di jalan secara tidak sengaja. Di tempat lain, Camilla masih harus berkutat dengan seonggok mayat manusia. Kepala manusia itu terlihat menganga dan hancur. Camilla dengan santainya merekam hasil analisanya di depan mayat itu sambil makan siang. Ia berkata jika korban adalah pria berkulit putih dengan usia sekitar 35 sampai 40 tahun. Kematian disebabkan karena proyektil senjata api. Sembari melihat kondisi kulit di wajah pria itu, Camilla menemukan jejak bubuk mesiu terbakar pada titik masuknya proyektil. Luka keluar peluru yang merobek lebih besar dari luka masuk membuktikan jika tembakan dilakukan pada jarak menempel. Sudut tembusan peluru menunjukkan bahwa proyektil ditembakkan dari bawah ke atas. Camilla kembali merekam suaranya dan memberikan hasil otopsi yang cocok dengan laporan polisi bahwa pria itu mati bunuh diri. Tak lama berselang, Marx masuk ke dalam ruang kerja Camilla. Ia menceritakan kondisi Paula yang mulai mencoba untuk bunuh diri. Camilla sangat heran dengan cerita yang terkesan mengada-ngada itu. Ia tahu betul siapa Paula, sahabatnya selama belasan tahun lamanya. Marx menunjukkan foto luka di tangan kanan Paula dan meminta pendapat Camilla. Dokter ahli forensik itu mengatakan jika Paula tidak kidal, akan sulit menyayat tangan kanan menggunakan tangan kirinya sendiri. Camilla sangat yakin jika Paula akan menyakiti dirinya sendiri, maka luka yang akan dibuat pasti di tangan kiri dan vertikal. Sebagai ahli forensik, Paula sudah ribuan kali menangani kasus bunuh diri. Jika Paula memang berniat bunuh diri, maka ia akan melakukan dengan cara paling efisien. Setelah meyakinkan Marx, Camilla bertanya di mana mayat Lucia. Ia heran mengapa potongan tangan Lucia bisa tergeletak begitu saja di tengah jalan. Marx berkata jika Paula meyakini anaknya masih hidup. Marx memberikan sampel darah dalam tisu titipan Paula pada Camilla. Wanita itu segera membuka bungkusan tisu berdarah itu dan firasatnya sangat kuat akan kebenaran yang dikatakan Paula. Marx memperingatkan Camilla untuk tidak membocorkan informasi apapun terkait Paula. Terlebih lagi jika darah itu benar milik Lucia. Camilla hanya bisa mengangguk menatap Marx yang pergi meninggalkannya. Rafael akhirnya sampai juga di pemakaman kota Nevoa Branca. Di pagar pemakaman itu tertulis Mazmur Yesaya 57 ayat 2. Rafael segera masuk ke dalam pemakaman tua itu yang tampak sangat sepi dan menyeramkan. Saat ia mendengar ada suara di belakangnya, terlihat ada pria mengintainya dan masuk ke dalam rumah penjaga makam. Rafael bergegas mendekati rumah gubuk itu yang disambut oleh kehangatan para anjing penjaga. Ia masuk ke dalam rumah itu sembari berteriak mencari seseorang di sana. Sepucuk senapan mengintai tepat di belakang Rafael. Pria buta yang bernama Ernesto itu tiba-tiba saja menodongkan senjata tepat di kepala Rafael. Setelah mendengar suara Rafael, ia menyambut kedatangan tamunya itu dengan berjabat tangan. Sementara itu, Paula kembali tertidur sore dan mimpinya pun berlanjut. Ia berjalan di lorong rumah sakit terbengkelai yang tiba-tiba bertemu dengan sosok anaknya si cantik Lucia. Paula sangat berbinar-binar melihat anaknya masih hidup. Ia segera memeluk anak semata wayangnya itu dan berkata jika dirinya telah mencari-cari keberadaan Lucia ke penjuru dunia. Lucia berkata jika dirinya selalu ada di samping ibunya. Dengan senyum merekah, Paula berkata jika kini ia telah menjemput Lucia. Namun tiba-tiba
Sosok Lucia menghilang bak ditelan debu. Paula yang hendak menangis dikejutkan oleh sosok pria berkulit hitam yang ternyata adalah Lukas. Pria itu mengenakan jas putih sangat rapi dan membawa Paula untuk makan malam romantis berdua. Di tempat lain, Rafael masih berbincang dengan Ernesto. Ia menceritakan kisah putrinya Lucia yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Rafael menanyakan sosok pria bermata putih yang mengenakan jaket Mazmur Yesaya 57 ayat 2. Ernesto menceritakan kisahnya sebelum buta. Ia dulu bekerja di konstruksi di stasiun kereta. Ia pernah melihat bosnya berjalan dengan orang-orang yang berpakaian serba putih seperti dokter. Warga desa sempat mengatakan jika para dokter itu adalah orang yang mendirikan desa Nevoa Branca. Lebih dari 200 keluarga berhasil diberdayakan di desa tersebut. Ernesto menduga jika pria mengenakan jaket Mazmur di pemakaman itu berusia 40 atau 50 tahun. Ia pernah mengenal ada anak kecil di daerahnya yang bermata putih dan bernama Geronimo. Ia tinggal di dekat stasiun kereta yang berjarak 1 jam perjalanan melintasi ladang. Ernesto menawarkan diri untuk mengantar Rafael jika berkenan. Namun karena hari sudah malam, Ernesto meminta waktu untuk beristirahat malam setelah lelah bekerja seharian. Ia mempersilahkan Rafael untuk menginap dan tidur dimanapun yang ia suka. Mereka akan pergi ke stasiun esok hari. Ernesto segera lelap dalam tidurnya. Rafael mengunci semua pintu dan jendela untuk menyusul Ernesto dalam mimpi. Di malam yang berkabut itu, Paula terlihat sangat cantik mengenakan gaun pesta di dalam mimpi. Ia masih ditemani oleh pria berkulit hitam itu. Dengan mata tertutup kain merah, ia menantikan kejutan apa yang akan dibawakan untuknya. Ternyata makan malam romantis itu sengaja dibuat Lukas untuk menyatakan perasaannya pada Paula. Ia berkata jika selama ini dirinya mencintai Paula. Wanita itu tak mengerti bagaimana harus merespon. Ia bahkan tak bisa merasakan cinta atau kebahagiaan secuil pun di hatinya. Saat ini Paula justru sangat tertarik dengan bau lezat makanan mewah yang disiapkan untuknya. Dari kejauhan, seorang pelayan membawakan nampan dengan tutup ala restoran mahal. Anehnya, Lukas justru terlihat panik melihatnya dan berbicara menggunakan bahasa asing yang tak dapat dimengerti. Saat pelayan bersiap menyajikan makanannya, Paula membuka penutup kain merah di matanya itu. Pelayan yang berdiri di sampingnya adalah si kanibal Almeida yang ternyata... Tangan Lucia disajikan sebagai hidangan utama di makan malam romantis itu. Paula kembali dihadapkan pada teror menyakitkan dalam hidupnya. Ia melihat Almeida dengan lahapnya menyantap manusia sebola matanya yang menggelinding di atas piring dan seketika itu... Paula terbangun dari mimpi mengerikan itu dengan kondisi kepala yang tertempel alat medis. Di pemakaman kota Nevoa Branca, seorang pria tinggi besar dengan jaket Mazmur Yesaya muncul ke pemakaman itu. Ia berjalan sendirian memasuki makam. Sementara Paula yang kebingungan ditenangkan oleh Neusa sembari memberinya minum. Dr. Skull tiba-tiba masuk ke kamar Paula dan meminta pasiennya itu untuk kembali tidur. Ia mengusap kepala Paula untuk menenangkan pasiennya itu dan segera memasang alat medis itu lagi padanya. Paula kembali bermimpi berada di dalam lorong rumah sakit terbengkelai itu. Kali ini suasana tampak sangat menyeramkan. Di ujung lorong terlihat seorang gadis yang tiba-tiba... Dr. Skull mulai melakukan uji coba dan analisa pada mimpi Paula. Ia memastikan pasiennya itu untuk tetap mengenakan alat saat tertidur lelap. Di episode berikutnya, tantangan yang mendera akan semakin menjadi benang kusut. Marx mulai menyadari sesuatu yang sengaja disingkirkan agar tidak merusak rencana. Apakah Marx menemukan dalang di balik kasus Paula? Saksikan di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.